Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1067 yang lalu sudah memberi kita beberapa informasi penting, mulai dari sosok Vegapunk yang ternyata merupakan pengguna Devil Fruits. Lalu ada juga tentang keberadaan Punk Record yang luar biasa, hingga sejarah robot kuno yang ternyata pernah menyerang Mario Joa 200 tahun yang lalu. Ya, rasanya misteri-misteri One Piece tentang abad kekosongan akan mulai terungkap di saga terakhir ini. Lalu untuk chapter 1068 akan rilis minggu depan, ya karena minggu ini libur. Dan untuk mengisi libur ini, Mimin akan berikan prediksi untuk chapter mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian akhir chapter lalu menunjukkan sosok Saibo Kuma yang tiba-tiba berlari walaupun dia masih rusak. Rekan-rekannya di Revo Army tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Kuma, hingga akhirnya Dragon berteriak untuk menghentikan Kuma. Nah, di chapter depan mungkin kita akan melihat aksi dari Dragon yang menghentikan Kuma. Ya, Mimin rasa Kuma yang ingatannya belum kembali tidak akan mendengarkan ucapan siapapun. Jadi jalan satu-satunya untuk menghentikan Kuma adalah menjatuhkannya secara paksa agar Cyborg itu berhenti bergerak. Nah, setelah Kuma dihentikan secara paksa, dia akan mendapatkan penjagaan super ketat sambil menjalani proses penyembuhan. Dragon pun akan bertanya-tanya apa yang membuat Kuma tiba-tiba seperti itu. Dan mungkin Dragon akan teringat pada percakapan dengan Vegapunk Saka. Ya, percakapan Dragon dan Saka masih jadi misteri, tapi sepertinya ada dua poin utama yang mungkin mereka bicarakan. Pertama adalah tentang keselamatan Vegapunk yang saat ini sedang terancam. Lalu yang kedua tentang Kuma. Nah, selanjutnya mungkin akan menunjukkan keadaan di Pulau Egghead, di mana Luffy dan Vegapunk asli sedang bicara. Di chapter lalu, Vegapunk secara terang-terangan meminta Luffy untuk membawanya keluar dari Pulau Egghead. Ya, tentu walaupun Luffy tidak pintar, dia akan bertanya mengapa Vegapunk ingin meninggalkan pulaunya sendiri, sebuah pulau yang sudah dia bangun selama ini dan sudah menghasilkan banyak teknologi yang mengagumkan. Nah, pada momen ini mungkin Vegapunk akan mengungkapkan bahwa dia merasa sudah dalam ancaman pemerintah dunia, sehingga jika dia tidak pergi dari Pulau Egghead, dia akan mati di tempat ini. Ya, itu adalah dugaan awal Mimin jika Vegapunk ingin mencari keselamatan. Tapi ada juga dugaan kedua, bahwa Vegapunk ingin ikut Luffy agar kru topi jerami menjadi semakin kuat dengan menggunakan berbagai macam senjata buatannya. Dan yang lebih menarik lagi adalah Vegapunk mungkin saja tahu tentang buah Nika yang dimakan oleh Luffy. Nah, sejauh ini Luffy belum tahu jika dia sudah memakan buah legendaris Mythical Zoan Nika. Nah, Vegapunk yang punya teknologi dan ilmu pengetahuan dari Ohara mungkin tahu sesuatu tentang buah Nika. Ya, mungkin penjelasan sosok Nika di masa lalu sudah berhasil diungkap oleh para peneliti Ohara, dan Vegapunk membaca buku yang memuat isi cerita tentang Nika. Ya, sangat menarik jika Vegapunk bisa membimbing Luffy untuk mengoptimalkan kekuatan Nika. Lanjut lagi, mungkin kita akan melihat para CP0 yang sedang bertarung melawan monster laut buatan. Ya, tentu mereka tidak terima dengan penolakan Saka. Mereka pun memutuskan untuk bertarung. Dan tentu monster-monster kaleng itu tidak akan bisa mengalahkan Lucci dan yang lainnya. Mereka pun akan tumbang dengan mudah. Nah, ketika para CP0 itu sudah merasa menang, Mimin rasa Saka akan memberikan kejutan dengan mengaktifkan Seraphim Kuma dari jarak jauh. Ya, mengingat Egghead adalah pulau tempat dibuatnya Seraphim, tentu tak menutup kemungkinan jika Vegapunk bisa mengendalikan Seraphim dari pulau ini. Dan jika Seraphim Kuma melakukan perlawanan, itu akan jadi masalah yang cukup besar bagi para CP0. Apalagi Seraphim yang bersama dengan mereka itu adalah Seraphim Kuma, yang menurut Mimin adalah Seraphim terkuat. Karena bisa jadi Seraphim itu merupakan gabungan dari dua ras khusus. Pertama jelas dari ras Lunaria, dan yang kedua dari rasnya Kuma sendiri.
Perlawanan dari Seraphim Kuma itu paling tidak akan menghancurkan kapal tempat berpijak para CP0 itu. Namun tentu Lucci, Kaku, dan Stacy tidak akan mudah dikalahkan. Walaupun kapal mereka rusak, mereka masih bisa berjalan di udara dengan teknik Rokushiki. Dan ketiga CP0 itu pun memutuskan untuk masuk ke Pulau Egghead melalui jalur udara, karena kapal mereka sudah hancur dan tidak membutuhkan pelabuhan lagi untuk berlabuh. Nah, ketika CP0 itu naik ke bagian atas Pulau Egghead, mereka pun mungkin akan melihat kapal Sanigo yang sudah lebih dulu parkir di tempat itu. Nah, sampai di sini tentu Lucci akan bertanya-tanya mengapa ada kapal bajak laut di Pulau Egghead. Dan karena kapal bajak laut itu tidak dirantai, Lucci pun berkesimpulan jika Vegapunk menolaknya untuk masuk karena menyembunyikan hal ini. Ya, karena menyembunyikan bajak laut di pulau milik pemerintah dunia itu. Lalu ketika Lucci dan yang lainnya sedang berada di dekat kapal Sanigo, tentu keberadaan mereka akan disadari oleh Zoro dan Brook. Yaitu sih jika mereka berdua tidak sedang tidur siang. Nah, jika situasinya seperti itu, Zoro tentu menganggap Lucci sebagai ancaman. Dan daripada membiarkannya masuk ke Pulau Egghead, maka lebih baik dihadang dan dihabisi di pintu masuk saja. Akhirnya pertarungan antara Zoro, Brook versus CP0 tidak akan terelakkan. Ya, dengan power yang sekarang, tentu Zoro bisa bertarung melawan Lucci, dan Kaku akan bertarung melawan Brook. Sementara itu, Stacy mungkin akan masuk ke Pulau Egghead daripada ikut bertarung. Agen CP0 yang cerdik itu tentu akan memilih untuk mengumpulkan informasi berharga daripada menonton pertarungan rekannya ataupun terlibat pertarungan secara langsung. Ya, itu aja sih prediksi Mimin untuk chapter mendatang. Dengan munculnya para CP0, tentu arc ini akan mulai memanas. Dan jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tuliskan pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!